Halo, halo. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam. Salam kenal sebelumnya, Mas. Ini pertama kali ya, Salam baru kenal. Iya, tadinya pertama kali ini kita baru live chat. bareng ya. Iya, sih ya. Oke, teman-teman di sini kita sudah bersama dengan Mas Mamat ya, manggilnya berarti ya, Mas ya. Nah, beliau ini Iya, iya. adalah apa ya, konten kreator gitu ya, yang banyak sekali membuat konten dan juga mengedukasi kita masalah keuangan gitu, masalah investasi, kemudian gimana caranya ngatur duit dan lain sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman nanti kalau penasaran di sini langsung aja masuk aja ke Instagramnya Mas Mamat ya. Dan juga ada blog juga ya Mas ya. Nulis Betul, di ada blog, ada blog-blog podcast saya dan di danirahmat.com. oke, di situ banyak sekali teman-teman insight-nya. Jadi monggo nanti silahkan bisa mampir ke blognya juga untuk bisa belajar keuangan lebih lanjut gitu, seperti itu. Mas Muhammad sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Mbak siapa Alhamdulillah. nih, Mbak? Eva Mas? Mbak Eva, oke, oke. Sehat, Mbak Iya, Eva, Alhamdulillah. Mbak Eva gimana sama teman-teman Indobot? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, Mas Muhammad di sini kalau misalnya di Indobot itu manggil teman-teman Indobot itu funbot ya. Jadi teman-teman Funbot funbot ya? seperti Siap. itu. Oke. Nah, mungkin di sini kita mulai kepoin tentang Mas Mamat dulu nih. Ini kan kontennya sangat menginspirasi ya Mas ya tentang finansial dan lain sebagainya. Dari Mas Mamat Hmm, sendiri tuh sejak kapan sih mulai aware masalah keuangan seperti itu? Kan kita juga di sini pengen belajar gitu, terutama untuk teman-teman di sini yang masih Gen Z ya, yang mungkin baru dapat penghasilan pertamanya terus mau mulai belajar mengatur duit itu dulu flashbacknya Mas Mama tuh gimana gitu bisa diceritain mungkin ya. Kalau saya sih dari sejak awal lulus kuliah ya, waktu hampir lulus kuliah, beberapa belas tahun yang lalu udah tua banget saya, udah lebih lebih dari 10 tahun malah ya. Nah, itu saya kepikiran berasal dari orang tua yang supir angkot sama ibu rumah tangga gitu kan. Nah, saya itu kepikiran gimana caranya untuk bisa ngerti gimana duit itu bekerja di negara ini gitu. Kenapa kok sampai di negara ini gitu kan ya? Karena saya ngerasa sepanjang hidup saya sampai saat itu, orang tua saya itu selalu pas-pasan soal duit. Tapi banyak teman-teman saya yang lain itu merasakan kelebihan duit gitu kan. Nah, caranya gimana nih untuk bisa punya kehidupan dengan duit yang berlebih itu gitu, nggak sampai kekurangan seperti orang tua saya. Ya paling nggak sampai pas-pasan gitu lah ya. Jadi akhirnya dari sejak saat itu saya memutuskan meskipun lulusan IT, lulusan apa informatika waktu itu, saya memutuskan untuk benar-benar cari kerja di dunia yang berhubungan sama keuangan. Nah, dari situ apa namanya? Saya benar-benar pengen tahu gimana sih caranya ngelola duit biar saya sangat 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 sayang sama orang tua saya ya. Eh, tapi saya nggak pengen punya kehidupan seperti beliau berdua. Jadi saya pengen bener-bener ngerti gimana caranya ngatur duit biar saya itu kehidupan saya itu nggak harus pas-pasan, nggak harus dari gajian ke gajian yang lain disela dengan ngutang sana sini gitu. Nah itu awalnya sih dari situ sih, gitu Mbak Eva. Oke, baik, menarik sekali ya ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman di sini yang memiliki background serupa ya, banyak mungkin ya yang pengen mulai ngatur duit gimana yang tadinya pas-pasan bisa jadi ada sedikit-sedikit lah gitu untuk ditabung atau disisihkan gitu. Itu bisa menjadi sebuah titik balik gitu ya. Nah, Mas Mamat, di sini kan kita ngomongin Ya. tentang milenial dan juga Gen Z ya, dimana kalau Yes. saat ini itu apapun itu bisa dipamerkan di sosial media gitu, healing lah entah yang beli barang apalah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita dapat duit nih ada aja gitu, ada aja tempatnya untuk keluar gitu, entah itu oh traveling aja nih ke sini atau Hmm, hmm. langsung beli barang apa atau langsung untuk beli apapun seperti itu. Nah, untuk milenial dan Gen Z ini kan sepertinya ya cukup konsumtif ya Mas ya.
Nah, Hmm, hmm. uh, itu gimana sih tipsnya untuk teman-teman gitu untuk bisa setidaknya ngerem dulu? Ya, ya. Ini buku ini sering banget saya sebut ya. Saya baca buku, judulnya itu Predictably Irrational, tulisannya Dan Ariely. Profesor Dan Ariely ini meneliti apa namanya habitnya orang-orang gitu ya, habitnya manusia gitu kan. Kenapa sih orang-orang itu kok seneng banget gitu kan? Apa namanya melakukan hal-hal yang dia tahu itu sebenarnya nggak bagus, tapi tetap dia lakukan. Salah satunya yaitu tadi apa namanya flexing gitu kan, terus habis itu alasan alasan healing lah, alasan apalah. Ternyata memang manusia itu dasarnya otak kita tuh memang di hardwire, diciptakan karena kita dulu itu hidup dengan apa namanya dari sejak evolusi zaman purba gitu ya, kita hidup dengan segala macam kesulitan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan sesuatu, kita tuh memang langsung akan menikmatinya. Karena belum tentu kalau kita tunda menikmatinya nanti. Misalkan orang-orang zaman dulu waktu berburu, ketika ketemu hewan buruan, binatang buruan, mereka langsung masak kan, langsung masak langsung dimakan gitu ya. Nah, kalau misalkan ditunda nanti dulu nggak ada lari terus habis itu ada suku yang lain yang bakal ngerebut dan sebagainya, makanya harus langsung dihabiskan. Nah, dari situlah akhirnya manusia ini terbangun nih, evolusi, kita berevolusi semakin sempurna jadi manusia modern, tapi kebiasaan itu masih terus terbawa sampai sekarang gitu. Jadi kita nggak bisa menunda kesenangan. Kalau misalkan memang kita punya sesuatu untuk dinikmati, kita cenderung menikmati sekarang. Yang namanya delayed gratification, menunda kesenangan untuk nanti, itu emang berat banget rasanya. Jadi otak kita tuh nggak terbiasa berpikir untuk masa depan. Duit ini nanti aku simpen buat seminggu lagi, duit ini aku simpen buat sebulan lagi. Apalagi duit ini aku simpen buat 30 tahun lagi. Kita memang nggak terbiasa seperti itu. Yang memang manusia wajar ya apa yang wajar dilakukan oleh seorang manusia adalah ketika dapat duit ya dia habiskan untuk kesenangan saat itu gitu kan. Jadinya yaitu alasan self healing, self reward gitu kan. Terus segala macam flexing. Kalau misalkan bisa beli tas, ditenteng gitu kan, foto di sosial media. Aduh aku sibuk nih, aku meeting nih kayak gitu kan orang-orang kan. Nah, gimana caranya untuk bisa nggak kayak gitu gitu? Ya kita mikirin aja gitu. Kalau misalkan tujuan kita yang pengen kita capai apa, kayak milenial seperti saya gitu kan, Gen Z gitu. Itu tujuannya itu apa nih yang pengen dicapai ke depan gitu. Kalau saya itu lebih selalu mikirkan tentang dana pensiun saya. Nanti kalau misalkan saya tua, karena saya sudah melihat nih contoh orang tua saya sendiri gitu kan. Beliau ketika muda itu berjuang mati-matian, terus kemudian sekarang alhamdulillahnya ketika beliau semua apa sudah lebih senior gitu kan, bapak saya yang dulunya supir, kemudian diangkat jadi pegawai negeri dan sebagainya, dan ternyata dapat uang pensiun dari pekerjaannya. Dan kemudian saya berpikir seperti itu, nanti kalau saya seumuran mereka, saya pengen hidup saya seperti apa, karena saya bukan pegawai negeri. Jadi saya harus nyiapin dana pensiun saya. Nah, dengan kayak gitu, akhirnya ketika saya pengen beli kopi yang secangkirnya itu 50.000 yang bisa difoto buat apa namanya, apa sih namanya, Insta, Insta apa sih yang kelihatan bagus di Instagram gitulah gitu kan, mau difoto terus habis itu dimasukin ke feed gitu kan. Saya mikir feed saya Instagram itu harganya nggak bisa mendatangkan duit 50.000 buat si cup kopi ini gitu. Kalau misalkan ternyata 50.000 ini bisa dibelikan saham, ya saya belikan saham aja yang bisa bertahan 50 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi gitu kan. Bisa nggak ya saya hidup 50 tahun lagi, semoga ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman apa milenial, teman-teman Gen Z ya mungkin bisa dengan seperti itu. Kalau misalkan mungkin tujuannya nggak sampai dana pensiun, tujuannya dana menikah. Pengen impian pernikahannya itu misalkan menikah dengan mengundang hanya 100 orang tapi di Bali gitu kan. Nah itu bisa tuh dituliskan biar nanti kebayang-bayangnya itu pernikahan di tepi pantai di Bali. Jadi kalau misalkan mau self reward gitu kan, mau self reward yang bisa 5 kali seminggu beli kopi gitu, itu enggak deh, aku pengen nikah di Bali, aku pengen nikah di Bali, bisa kayak gitu, ditulisin gitu kan, ditempelin gede-gede di kamar gitu kan, aku pengen ini. Jadi benar-benar mencegah apa namanya pengeluaran yang nggak perlu. Jadi delayed gratification itu jalan jadinya. Menurut saya gitu Mbak Eva. Sorry kalau kepanjangan. Sana Oke, sih cukup ceritanya. menarik sih tadi, Mas. Kayaknya mindset yang barusan dijelaskan sama Mas Mamat
terkait yang tadi 50.000 beli kopi terus difoto di Instastory, itu Instastory-nya nggak bakalan ngebalikin uang 50.000 itu tadi. Itu kayaknya harus jadi mindset kita semua deh. Jadi apa yang kita keluarkan itu harus balik lagi harusnya ya, kayak gitu. Oke. Betul, Nah, betul, betul. tadi juga sempat mention masalah dana pensiun nih Mas. Kalau saya lihat juga di konten Instagramnya Mas Mamat dan juga di blog itu juga banyak sekali yang membahas tentang dana pensiun nih. Nah, di sini mungkin teman-teman nih termasuk saya mungkin ya di sini juga masih meraba-raba. Kira-kira gimana sih caranya kita untuk mengumpulkan dana pensiun, terus usia berapa kita akan pensiun, seperti itu kan juga masih sedikit awam ya Mas untuk kami. Dan mungkin bisa dijelaskan kira-kira kalau dana pensiun itu perhitungannya itu seperti apa ya? Oke, untuk teman-teman yang masih muda, kalau untuk yang milenial kan yang paling muda ini saya nih, gitu kan. Jadi yang lain-lain udah pada tua nih yang milenial. Kalau yang Gen Z gitu kan, kalau diajakin ngomongin dana pensiun itu pada kayak yang, ih lu ngomongin apaan sih dana pensiun, orang gue masih muda, ngapain ngomong dana pensiun sekarang gitu kan. Nah, biar agak lebih seksi, biar agak lebih menarik, kita ganti istilahnya, jangan dana pensiun. Kita ngomongin FIRE, Financial Independent Retire Early. Gitu. Jadi gerakan FIRE nih, biar nanti apa? Biar teman-teman kalau misalkan mengikuti gerakan FIRE, tujuannya FIRE itu kan agar bisa pensiun secepatnya. Nah, pensiun ini kayak apa? Kalau di definisi saya, pensiun itu saya bisa memutuskan bilang, aku nggak mau lagi kerja di sini. Aku pengen melakukan apapun yang pengen aku lakukan. Gitu. Jadi memenuhi keinginan hati gitu kan. Nah, untuk bisa melakukan itu, berapa sih duit yang dibutuhkan gitu kan untuk bisa berhenti bekerja dari tempat yang sekarang kita harus bekerja, itu duitnya berapa gitu pertanyaannya. Nah, kalau misalkan nanya tadi umur berapa gitu kan, saya itu sekarang lebih cenderung seneng kalau misalkan ngomongin FIRE, ngomongin dana pensiun, bukan di umur berapa, tapi di tingkat kenyamanan yang gimana. Jadi kalau misalkan nih sekarang saya, contohnya ini contoh ya, saya nggak pakai angka yang sebenarnya, contoh aja. Saya nyaman hidup dengan 30 juta pengeluaran setiap bulan gitu. Nah, dengan 30 juta setiap bulan ini, kalau misalkan saya sekarang pensiun dengan tingkat kenyamanan 30 juta, berapa nih yang harus saya siapkan? Ini sok-sokan, soalnya kan ngomongin duit di Instagram ya, jadi pakai 30 juta biar agak wow gitu kan. Jadi 30 juta setahun itu kan 360 juta ya, Mbak Eva ya. 360 juta, berarti kalau misalkan mau pensiun, kira-kira di angka berapa? Saya tinggal bagi dengan return investasi yang kira-kira stabil. Setiap tahun bisa saya dapat segitu. Kayak reksadana pasar uang, kita bisa stabil dapat di kisaran 4% sampai 5%. Oke lah, ambil yang paling rendah. Berarti pakai rule of 4% kan. 360 juta dibagi 4%. Berapa tuh? 360 dibagi 4. 9, sekitar 9 miliar saya butuhnya. Ya kan, saya butuh sekitar 9 miliar. Jadi untuk bisa saya nyaman hidup dengan tingkat penghasilan saya yang sekarang, saya harus punya aset sebesar 9 miliar yang kalau semuanya itu saya investasikan, returnnya 4% setahun, saya bisa hidup dengan 30 juta sebulan tadi. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sekarang nih, hidup dengan 10 juta sebulan dan udah nyaman banget 10 juta sebulan, ya 10 juta dikali 12, 120 juta dibagi 4. 12 bagi 4 itu sekitar 3 miliaran gitu kan. Nah, bisa hidup dengan 3 miliar. Jadi targetnya yang ngumpulin 3 miliar itu. Kalau yang tadi 30 juta berarti 9 miliar gitu kan. Kalau misalkan hidup nyamannya dengan 5 juta, ya lebih kecil lagi. 5 dibagi 4 berarti sekitar 1,25 miliar gitu kan. 1,5 miliar gitulah. Cara gampangnya seperti itu. Tapi nggak cukup di situ Mbak Eva, nggak cukup hanya ngumpulin duit 1,5 miliar kah, atau 3 miliar kah, atau 9 miliar kah. Kalau misalkan 50 juta dibagi 4 berarti 50 bagi 4 berapa? Ya sama lah ya, berarti 15 miliaran kalau hidupnya 50 juta. Kalau 100 juta berapa tuh? Ya begitulah ya, you get the point gitu kan. Tapi nggak cukup dengan duit itu aja. Butuh apa lagi? Butuh asuransi, butuh rumah tinggal, butuh kendaraan, butuh apa namanya, ya asuransi juga tadi untuk perawatan kesehatannya gitu kan. Nah, hal-hal yang lain itu juga harus dipertimbangkan untuk bisa teman-teman pensiun di tingkat kenyamanan yang diinginkan dan apa namanya,
nggak perlu pusing lagi mikirin yang lain-lain ketika sudah memasuki masa pensiun itu, ketika sudah memasuki masa kemerdekaan finansial itu. Gitu, Mbak. Panjang ya. Saya kalau ngomong kepanjangan dipotong aja, Mbak. Gak lepas soalnya. Oke, siap, aman Mas. Cuma karena tadi hitungan ya agak ngawang aja gitu. Enaknya kalau Oh, dijelasin pakai Excel, itu mungkin lebih enak. oh oke, Iya, oke. iya, iya. Oke, jadi itu tadi ya dana pensiun dan juga dana pensiun ini cukup apa ya, cukup lebih populer ya ketika Bang Raditya Dika untuk beberapa tahun yang lalu itu mention juga terkait dengan Yes. dana pensiun gitu. Nah, teman-teman Gen Z di sini yang nontonin Bang Radit juga mulai aware nih mungkin Mas. Oh iya, ternyata harus ada dana pensiun ya. Tapi tadi Mas Mamat di sini juga ngomong kalau nggak cuma dana pensiun aja ya Mas ya yang harus Hmm, dipersiapkan. Contohnya tadi ada dana-dana lainnya, misalnya goalsnya mau nikah di Bali itu juga harus dipersiapkan. Kemudian dana untuk tempat tinggal, rumah, mobil, asuransi dan lain sebagainya. Nah ternyata banyak banget yang harus disiapkan gitu. Kalau betul, dari betul. untuk pemula gitu ya Mas ya, pos-pos apa aja sih yang sebenarnya itu harus ada dan harus kita siapkan gitu? Ya, kalau untuk kita nih, sepanjang kita hidup, sebenarnya tujuan keuangan itu banyak banget gitu kan ya. Tujuan keuangan itu banyak banget, ada dana pendidikan, dana beli rumah, segala macam, segala macam. Kalau menurut saya, setiap orang itu seharusnya memprioritaskan yang paling utama itu dana pensiunnya tadi. Pertama itu dana pensiun. Tapi tentu saja menyiapkan dana pensiun itu setelah dana darurat. Jadi prioritas paling utama dana darurat dulu. Kalau misalkan ngomongin apa aja sih pos yang harus disiapkan, yang pertama pasti dana darurat. Kenapa kok dana darurat, Mat, gitu kan pertanyaannya. Karena ketika kita sudah punya dana darurat, kita tuh nggak perlu khawatir kalau misalkan nanti kita amit-amit sampai kehilangan sumber penghasilan untuk sementara. Karena kayak misalkan di PHK atau kita memutuskan berhenti bekerja untuk pindah cari kerja di tempat lain dan sebagainya dan sebagainya. Dana darurat ini yang akan jadi bantalan pengaman kita biar kita nggak perlu utak-atik nih dana yang kita simpen di investasi. Nah, kalau misalkan dana darurat sudah cukup, dana darurat itu sekitar 8 kali sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan ya. Jadi kalau misalkan Mbak Eva gitu, penghasilannya 15 juta, tapi ternyata pengeluarannya itu cuma 9,5 juta, sisanya diinvestasikan. Dana darurat cukup dari 9,5 jutanya aja. Kenapa? Ketika tiba-tiba berhenti bekerja gitu kan, kita nggak perlu investasi dulu, nggak apa-apa, stop dulu investasinya, yang penting pengeluaran bulanan cukup. Nah, itu pertama dana darurat. Kedua, yang kalau misalkan dana darurat sudah ada, kalau misalkan masih single nih teman-teman Gen Z, teman-teman milenial saya, ketika kita pensiun nggak ada yang ngasih beasiswa pensiun gitu. Kalau dana pendidikan anak masih ada yang ngasih beasiswa pendidikan buat anaknya. Nah terus kemudian kalau misalkan dana pensiun sudah mulai disiapin, nah kemudian nanti tinggal diurutin aja prioritasnya teman-teman itu seperti apa. Ada yang lebih memprioritaskan untuk dana pergi haji misalkan, ada yang lebih memprioritaskan dana beli rumah, ada yang pengen nikah dulu, ya udah dana menikah dulu diprioritaskan. Jadi setiap orang itu beda-beda banget, benar-benar personal, namanya juga personal finance, sesuaikan sama kebutuhan kita masing-masing. Kalau saya, setelah dana darurat tercapai, dana pensiun saya utamakan, kemudian baru dana pendidikan anak. Alhamdulillah rumah, KPR semuanya udah lunas gitu kan, jadi udah tenang, nggak perlu mikirin gimana rumah dan sebagainya. Jadi ya prioritasnya seperti itu, tergantung fase kehidupan di mana kita berada. Kalau misalkan memang ternyata mau punya anak, ya langsung siapin dana pendidikan anak. Mat, emang bisa Mat semuanya itu disiapin bareng-bareng? Bisa kalau misalkan disiapin lebih cepat, alokasinya itu jadi jauh lebih kecil. Kayak dana pensiun yang butuh 9 miliar tadi. Kalau misalkan penghasilannya, pengeluaran kan 30 juta. Kalau misalkan penghasilannya ternyata 40 juta sebulan, dengan selisih 40 juta dan 30 juta ada 10 juta kan. 10 juta itu bisa dibagi-bagi untuk dana pensiun, nyiapin yang 9 miliar tadi, 10 juta misalkan, cukup misalkan cuma 2 juta buat dana pensiunnya. Kalau misalkan disiapin sejak awal, sisanya bisa buat dana pendidikan anak, dana membangun rumah atau membeli rumah kedua, dana pergi haji, dana jalan-jalan dan sebagainya itu bisa. Bisa dibagi-bagi. Saya pernah bikin reelsnya kan.
Tapi di list itu cuma dana pensiun, dana darurat, sama dana pendidikan kalau nggak salah. Jadi semakin cepat kita nyiapin, itu semakin terjangkau gitu. Kalau semakin lambat kita nyiapin, ya semakin mahal ininya yang perlu kita sisihkan. Semakin gede yang harus kita sisihkan. Gitu Mbak Eva. Oke, baik. Berarti sesuai dengan goals dan juga prioritas ya, Mas Mamat ya. Nah, Betul, tergantung betul. ya teman-teman di sini. Mungkin yang masih single gitu bisa tadi bisa nyisihin dulu untuk dana pernikahan, kemudian dana darurat tetap 8 sampai 12 kali pengeluaran per bulan gitu ya. Yes. Oke. Nah, eh, kalau dana darurat seperti itu ya Mas ya, biasanya kan kalau kita cuma nyisihinnya di rekening, itu kan bisa banget untuk diambil ya. Nah, kira-kira apakah dana darurat ini tuh boleh dimasukkan misalnya ke reksadana atau elemen investasi yang lainnya, Mas? Ya, soal dana darurat ini saya mungkin agak berbeda dengan para perencana keuangan. Para perencana keuangan kan bilang dana darurat itu harus yang aman, gampang diakses. Jadi tabungan dan deposito. Udah, stop. Nah, kalau saya enggak, saya bilang dana darurat itu bisa jadi bagian dari investasi kita loh. Investasi di mana? Jadi investasi di aset-aset lancar. Aset-aset yang bisa langsung dijual, yang nilainya relatif lebih stabil. Jadi kayak misalkan tabungan deposito yes pasti gitu kan. Cuma nggak semuanya di situ karena ada 9 kali atau 12 kali pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaran bulanannya kalau penghasilan 5 juta, pengeluaran bulanan 4 juta, 12 kalinya kan 48 juta. 48 juta dari income yang 5 juta kan gede banget ya Mbak Eva ya. Kalau semuanya ditaruh di tabungan, resiko pertama memang tadi seperti yang Mbak Eva bilang gampang banget diambil. Terus resiko yang kedua, dananya nganggur gitu. Dana nganggur itu resiko juga buat kita, nggak berkembang, sayang. Nah, kalau saya itu selalu pakai kayak misalkan 1 sampai 3 kali pengeluaran bulanan itu di tabungan atau deposito. Jadi silakan mau dikombinasikan, mau 3 kali semuanya di tabungan boleh, semuanya di deposito juga boleh gitu kan. Yang pasti ada di situ 3 kali pengeluaran bulanan. Sisanya saya akan bagi reksadana pasar uang karena reksadana pasar uang nilainya relatif memang lebih stabil gitu kan dibanding reksadana yang lain. Nah itu saya akan simpan sekitar 3 kali sampai 4 kali pengeluaran bulanan atau bahkan bisa sampai 5 kali. Jadi total sama yang di tabungan ada sekitar 8 kali gitu kan. Nah kalau udah terkumpul sampai 8 kali pengeluaran bulanan tabungan deposito reksadana pasar uang, saya akan tempatkan sisanya di instrumen yang lebih beresiko kayak apa? Emas, terus kemudian reksadana pendapatan tetap, atau kalau misalkan enggak ya P2P lending gitu kan. Mungkin bahkan ada beberapa yang saya taruh di reksadana indeks atau di ETF gitu. Kenapa kok kayak gitu, Mat? Ya, kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang membuat kita pakai dana daruratnya, semoga kita nggak pakai semuanya langsung gitu kan. Misalkan nih kita kehilangan pekerjaan, amit-amit ya dipecat gitu kan, dengan adanya dana darurat yang tersebar tadi, bulan pertama kita bisa pakai dulu yang ada di tabungan. Bulan kedua pakai yang ada di deposito. Sambil jalan sambil kita cairin. Ternyata bulan ketiga belum dapat kerjaan juga, kita bisa cairin yang dari reksadana pasar uang. Sekarang pencairan bisa cuma 1 kali cuma 1 hari doang kak untuk yang reksadana pasar uang. Terus habis itu ya cairin terus. Semoga sebelum sampai ke 6 bulan kita udah dapat pengganti pekerjaan. Bisa usaha, bisa apapun gitu kan. Nah, dana yang kesimpan di instrumen yang lain tadi bisa aman, bisa terus jalan gitu. Kalau menurut saya sih begitu Mbak Eva ya. Jadi bukan cuma di tabungan aja, karena memang benar resikonya itu kita ambil. Iya, Gitu. dan kalau misalnya buat kayak kita gitu yang masih pemula banget gitu ya Mas ya, uh, untuk bisa untuk bisa ngepos-posin yang dana darurat tadi itu mungkin masih perlu belajar lagi ya, misalnya di reksadana apa tadi pasar pasar uang Pasar dan lain uang. sebagainya. Nah, Hmm. kalau dari Mas, iya pasar uang. Kalau dari Mas Mamat sendiri, uh, untuk kita yang pemula gitu, rekomendasinya ditaruh di mana tuh Mas yang sisanya 8 kali gaji tadi itu? Ya itu tadi naruhnya yang 3 kali di tabungan tadi. Terus habis itu kalau misalkan nanya rekomendasi produknya apa, saya nggak jawab, saya nggak akan jawab gitu. Tapi
taruhnya di reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang cara milihnya gimana? Nah itu silahkan di googling, silahkan diubek-ubek konten di Instagram saya gitu kan, atau di Instagram influencer lain, cara milih reksadana yang apa baik itu gimana. Kalau milih produknya yang mana, saya nggak akan sebut gitu kan, karena itu benar-benar tergantung seleranya teman-teman. Karena ketika mau beli reksadana, teman-teman harus baca sendiri prospektusnya itu gimana, harus baca juga fund fact sheet-nya seperti apa. Fund fact sheet itu isinya kalau beli reksadana pasar uang, dia deposito di bank apa, terus kemudian dibelikan obligasi yang jatuh tempo kurang dari setahun, obligasi yang gimana gitu. Jadi memang benar-benar harus dibaca dulu biar sesuai sama profil resikonya. Kalau saya rekomendasikan gitu kan, belum tentu nih yang saya suka yang sesuai sama profil resiko saya, sesuai sama profil resiko dan seleranya teman-teman apa namanya funbot ya tadi sebutannya. Iya. Gitu. Gitu Mbak Eva. Oke. Cukup personal banget ya Mas ya, mulai tadi dari goals-nya itu pengen apa, setiap orang kan beda-beda gitu, termasuk juga untuk yang masalah investasi seperti yang tadi dana darurat mau dimasukkan kemana, itu juga per individunya itu harus riset sendiri, walaupun apa Yes. namanya, ada beberapa konten kreator atau influencer itu yang merekomendasikan tapi balik lagi nanti ke kita sendiri gitu ya Mas ya. Betul, betul. Oke, siap. Nah, ini balik lagi mungkin di basicnya. Ini kan tadi ngomongin dana darurat, kemudian ngomongin juga tentang dana pensiun gitu ya. Nah, kalau misalnya nih dari kita itu belum punya dana darurat maupun dana pensiun gitu, boro-boro punya dana darurat ataupun dana pensiun untuk bisa ngatur keuangan aja itu masih kadang baru tanggal 20 gitu gajinya udah tipis gitu kan, banyak banget mungkin di sini teman-teman termasuk saya pas awal-awal dapat gaji pertama gitu ya Mas, itu Ya, gimana sih cara maintain-nya gitu, apakah kita harus mencatat setiap hari atau seperti apa? ya. Benar tadi yang Mbak Eva udah sampaikan gitu ya. Kalau menurut saya memang kalau untuk mencegah kondisi gajian tanggal 25 tapi tanggal 20 itu udah kayak sekarat banget, udah nggak ada lagi duit yang bisa dipakai gitu kan. Terus kemudian terpaksa pakai letter biar nggak sampai kayak gitu. Benar-benar yang memang harus dilakukan itu nyatet. Nyatet sesederhana nyatet itu sangat-sangat bermanfaat untuk keuangan kita. Kenapa? Karena dengan mencatat kita jadi tahu yang tadi di buku apa Predictably Irrational itu, orang itu kalau misalkan sudah spending kopi gitu ya, budgetnya kopi itu sebulan misalkan beli harusnya cuma 3 kali, sebulan 3 kali, berarti kan nggak banyak-banyak, seminggu nggak nyampe 2 kali tuh, seminggu sekali aja nggak nyampe harusnya gitu kan. Nah bisa nih kita habis beli, kalau kita nggak catat kita habis beli, terus habis itu minggu depan kita bisa lupa, kayak aku masih punya budget 3 untuk bulan ini. Padahal itu bulan Halo, yang sama gitu. Mas Mamat, maaf, Ya, kayaknya ini tadi agak kepotong ya, apa koneksi saya ya atau ini di koneksinya Mas Mamat? Teman-teman saya nggak tahu deh. udah kirim feedbacknya, tadi juga agak nge-lag gitu. Sekarang gimana suaranya? Sekarang aman sih Mas. Aman Ya, ya? monggo dilanjut aja. Ya, Oke, oke. Jadi benar-benar mencatat itu penting banget karena tanpa mencatat ya itu tadi kita nggak pernah tahu karena otak kita itu paling pintar nipu diri kita sendiri gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus catat tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, gajian 25, tanggal 26 udah beli kopi, tanggal 29 ya jangan beli kopi lagi. Nanti beli kopinya tanggal 2 atau tanggal 3 gitu kan. Yang seperti itu. Dengan mencatat kita jadi tahu juga mana yang nggak penting, mana yang penting. Kalau misalkan ternyata di akhir bulan sudah dicatetin tanggal 20 ketahuan nih, wah ternyata kemarin habis beli kopi aku beli juga donat di situ. Padahal udah bawa snack dari rumah, udah bawa gorengan dari rumah misalkan. Tapi tetap beli donat karena ya sekalian lah mumpung beli kopi. Kalau misalkan beli kopi di sini, donatnya diskon jadi awalnya 20.000 jadi cuma 10.000. Nah diskon 10.000 itu sebenarnya kan bukan hemat 10.000 kalau kita nggak perlu beli donatnya gitu kan, kita jadi boros 10.000. Nah itu bisa dicoret bulan depan kita nggak perlu lagi. Yang pertama nyatet itu harus dilakukan. Terus kemudian kayak porsi bangun dana daruratnya tadi itu kan investasi ya, itu lakukan di awal Mbak Eva. Apa namanya buat teman-teman funbot,
kalau misalkan sekarang ini masih nyisihin duitnya itu nanti dia nunggu habis semua pengeluaran baru aku sisihin buat nabung gitu kan. Nah, balik di depan begitu gajian, terima duit 10 juta di rekening gitu kan. 1 jutanya itu langsung ambil, langsung belikan reksadana kah, langsung disimpan di deposito kah, atau langsung di mana gitu kan. Dipisahin biar nggak jadi satu sama rekening yang kita pakai buat pengeluaran. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau saya di awal bulan sudah dipisahin gitu kan, sisanya ya udah saya habiskan sampai akhir bulan. Tapi ya itu syaratnya benar-benar cuman ngabisin yang ada di rekening. Saya nggak akan ngambil pay letter, nggak akan ngambil apapun kalau misalkan ternyata sebelum akhir bulan duit saya habis. Saya akan berusaha menghemat sebisa mungkin sampai gajian bulan berikutnya. Gitu. Itu sih yang paling penting. Jangan nambah utang pokoknya. Kalau nggak penting banget. Gitu, Pak. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, dicatat. Kemudian untuk dana darurat dan lain-lain dan tabungan tadi itu langsung di-cut di awal ketika gajian gitu ya Mas ya, biar Yes, nggak betul. kepake-pakai buat yang lain tuh. Nah, ini kan butuh apa ya Mas, motivasi ya untuk mencatat tuh kayaknya sepele, tapi kadang ada juga teman-teman yang nanti aja dicatat, lama-lama udah tanggal berapa nih udah nggak kecatat, terus lupa dan apa namanya, dan akhirnya nggak kecatat gitu. Itu kayak butuh motivasi gitu sih dari personal masing-masingnya Hmm, gitu, hmm, dan butuh hmm. yang tadi itu goals-nya itu mau apa gitu ya Mas ya, biar nanti kita Ya, benar-benar bisa ngatur keuangannya kita gitu. betul, betul. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas, kita lanjut ke Q&A dari teman-teman ya, dari Siap, siap, Kak siap. Rahma. Kalau terdesak ada kebutuhan mendadak tapi nggak punya dana daruratnya, mending pay letter atau ambil dana tabungan aja Kak? Ambil tabungan. Kalau pertanyaannya itu gampang, ambil tabungan. Kenapa? Karena kalau misalkan ambil tabungan, Mbak Rahma ya, Mbak Rahma nggak harus bayar bunga, nggak harus bayar biaya apapun. Misalkan pay letter nggak kena bunga nih, cuma kena biaya aja 35.000 misalkan. 35.000 itu tetap banyak loh. Kalau misalkan kebutuhannya ternyata 300.000 gitu kan. Ada tabungan di rekening tabungan ada 500.000. Sayang nih kalau misalkan 500.000 keambil 300.000 nanti tabunganku tinggal sisa 200.000, aku ambil pay letter aja deh, kan nanti setelah ambil pay letter aku bayar, tabungan masih ada 500.000. Pikiran pasti kayak gitu kan. Enggak, justru ambil aja tabungan. Kenapa? Karena ngambil tabungan ya duit kita sendiri, kita nggak kena biaya apapun. Kalau ngambil pay letter 300.000, biayanya 35.000. Dihitung aja 35.000 dari 300.000 itu lebih dari 10% dan hanya sebulan loh. Sebulan 10% itu gede banget. Bunga deposito, bank yang oke lah, bank yang paling gede pun yang nggak dijamin LPS, bunga deposito itu cuma 7% dan itu kena pajak 20%. Jadi totalnya 7 kali 8 itu 5,6% setahun. Tapi kalau ngambil pay letter 300.000 bayarnya 35.000 tadi kan, itu udah 10 hampir lebih dari 10% dalam sebulan. Sebulan 10%, setahun 120%, bandingin sama yang 5,6% tadi. Jauh banget. Jadi ambil tabungan, Mbak. Kalau punya tabungan, ambil tabungan. Kalau nggak punya tabungan gimana? Bisa ditunda apa nggak? Kalau bisa ditunda sampai gajian bulan berikutnya, ditunda. Tapi kalau misalkan memang benar-benar harus dibayar dan harus ambil pay letter, ya udah terpaksa. Mau nggak mau ya harus ambil. Tapi lunasi dan jangan diulangi. Gitu. Oke, ini ada tambahannya, pertimbangannya kalau pay letter kadang menggiurkan gitu, karena ada cashback dan lain-lainnya. Gini Mungkin deh, maksudnya kalau kayak di misalkan Shopee ya. kalau misalkan memang kayak gitu, pertanyaan saya, cashback-nya itu dalam bentuk apa? Berapa besar cashback-nya? Saya tadi, benar-benar ini kasus tadi siang. Saya mau bayar, kemarin sore. Saya mau bayar tagihan IPL, IPL itu iuran pemeliharaan lingkungan di rumah gitu kan, 600.000 sekian. Terus kalau misalkan pakai pay letter, itu bakalan dapat cashback 35.000. Terus habis itu, saya udah tergoda banget nih. Wah lumayan nih 600 dikurangi 35.000 berarti kan 565.000 yang saya bayar. Ya kan? Terus kalau misalkan saya bayar tepat waktu, saya nggak kena bunga dan sebagainya. Saya cek lagi pay letternya. Pay letter saya dapat limit 1,8 juta. Cukup nih harusnya kan. Terus kalau misalkan nanti ada kebutuhan-kebutuhan lain, saya pakai pay letter. Tapi ternyata setelah saya cek, saya nggak punya kebutuhan lain yang perlu dibayar
pakai pay later karena yang lain-lain udah dibayar, cuma tinggal sisa satu. Kalau saya ambil pay later ya ternyata saya akan kena biaya 35.000. Cashbacknya 35.000. Terus habis itu saya pikirkan, saya harus bayarnya nanti di akhir bulan ketika sudah jatuh tempo. Kalau sebelum jatuh tempo kan pay later nggak bisa dibayar duluan kan. Saya pengennya kalau habis bayar, saya langsung mau bayar lunasin gitu. Saya pikir-pikir, cashbacknya dikurangi biayanya, impas, nggak ada apapun. Terus habis itu saya punya utang. Saya punya utang, kalau misalkan saya lupa, saya pastikan saya nggak akan lupa kalau punya utang kan. Kalau misalkan saya lupa, saya akan kena biaya tambahan di situ, kena denda lah, kena bunga lah, apapun gitu kan. Resikonya ada di saya. Saya selalu mikirin resiko, meskipun belum tentu kena, tapi ada resiko itu. Udahlah daripada nanti kena resiko, kan saya manusia nih, lupa itu pasti ada gitu lupanya kan. Ya saya bisa top up duluan, misalkan di akun e-walletnya gitu, biar nanti waktu jatuh tempo nggak kena. Daripada saya top upin di situ, saya nggak dapat apa-apa, mending saya beliin reksadana pasar uang 500.000 lumayan loh, reksadana pasar uang gitu kan sebulan. Ya daripada kayak gitu ya udahlah, saya bayar tunai aja gitu. Jadi saya nggak jadi pakai pay letternya. Jadi makanya kenapa saya bisa ngomong pakai cashback dan sebagainya. Oke, ada cashback menggoda dan sebagainya. Hitung lagi, bukan dengan cashback ini, wah ini nih tawaran yang menarik, aku pakai pay letter aja. Enggak kayak gitu, dihitung lagi berapa cashbacknya, berapa biayanya, dan bla 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 bla. Harus bisa sampai ke kesimpulan, pakai pay letter aku harus bayar sekian, ada resiko ini. Nggak pakai pay letter, aku nggak kena resiko ini, dan sama yang harus dikeluarkan. Nah, kalau saya kayak gitu. Jadi tetap hitung lagi. Kalau misalkan tetap mau pakai pay letter setelah saya kasih tahu kayak gini, ya monggo, silahkan gitu. Oke, tetap harus dihitung lagi ya di sini tadi Kak Rahma, dan kebutuhannya seperti apa? Apakah itu benar-benar mendesak atau enggak? Kalau misal masih punya dana tabungan, bisa dipakai dulu tuh tabungannya. Gitu. Betul. Oke, Mas Mamat, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Yep. Zamisyak. Mas Rahmat, kalau investasi kripto untuk dana pensiun gimana menurut Mas? Soalnya lagi hype tapi masih mikir-mikir gitu. Ya, benar. Si kripto ini dari teknologi blockchain, saya seneng banget dengan teknologi blockchain-nya. Cuma memang kriptonya saya investasinya masih selected gitu kan. Jadi nggak yang jor-joran investasi di kripto. Saya tetap timing kapan mau beli kriptonya, kapan enggak. Dan yang saya beli juga nggak yang sembarangan juga gitu, yang market cap-nya gede lah gitu. Nah, kenapa saya tetap beli kripto gitu kan? Saya dulu sempat nggak akan beli kripto gitu, tapi ternyata semakin kesini teknologi blockchain terus kemudian jadi NFT dan sebagainya, saya melihat ke depan ini kripto mungkin bisa jadi akan memang dipakai secara normal gitu. Jadi it is nice to have aja. It will be nice kalau misalkan nanti saya perlu pakai kripto, saya sudah ada duitnya gitu. Nah itu yang saya pakai di kripto. Saya nggak trading, saya nggak yang spekulasi di kripto, saya cuma beli untuk antisipasi kalau misalkan ke depan saya perlu dan memang dipakai. Nah, yang penting untuk kalau misalkan Mas atau Mbak tadi ya, itu saya lupa tadi Mas. namanya Mbak. Mas ya? Mas siapa Mas namanya? Zamisak. Mas Zamisak. Siapa Mas Zamisak? Ya. Mas Zam, saya panggil Mas Zam aja ya. Mas Zam mau investasi di kripto, potensinya ada nggak ke depan? Tetap ada potensi kripto ke depan itu. Kita nggak menyangkal kalau itu akan tetap ada gitu. Cuma yang perlu dilihatin adalah selera negara-negara di dunia ini terhadap kripto itu gimana? Kebijakan negara-negara di dunia ini gimana? Kripto ini kan tujuannya itu menggantikan uang yang sangat diregulasi oleh setiap negara. Dolar diregulasi Amerika, rupiah diregulasi Indonesia gitu kan. Sementara kripto ini nggak ada yang meregulasi. Tapi kemarin kalau misalkan baca berita gitu ya, pemerintah Amerika si Biden nyuruh buat ngeriset lagi sebenarnya kripto itu seperti apa dan gimana pengaplikasian si blockchain ini dalam mata uang yang diawasi. Nah, kalau misalkan ternyata nanti pemerintah seluruh dunia akhirnya mengadopsi penggunaan blockchain, terus kemudian ada mata uang kripto ini yang kemudian diregulasi oleh setiap negara. Nah, apakah cryptocurrency yang sekarang itu akan tetap bisa survive atau malah jadi lebih bagus gitu? Nah, itu yang tetap harus dibaca. Jadi, potensinya ada,
Tapi Mas Zam tetap harus benar-benar baca dari banyak pihak, dari banyak sumber, bagaimana kripto ini perkembangannya setiap hari. Kalau saya tetap investasi, saya tetap cari informasinya gitu. Gitu. Kalau saya sih gitu ya. Jadi saya yang paling nyebelin kalau nanya saya, Mbak Eva, ini oke nggak buat investasi? Saya selalu balikin. Hasil bacanya kayak gimana? Menurut kamu oke apa enggak? Saya selalu kayak gitu. Jadi orang-orang suka sebel sama saya. Jawaban saya nggak pernah menjawab soalnya. Oke, baik. Karena kalau tadi ya investasi itu juga privacy, pribadi gitu ya. Pribadi, Betul. jadi masing-masing harus di riset dulu gitu. Oke, semoga Ini kayak ada gini Mbak. jawab ya. Kayak di agama Islam kan agama apa? Bagiku agamaku, bagimu agamamu gitu kan. Sama. Duitku investasiku, duitmu investasimu gitu jadinya. Oke. Nah, ini teman-teman yang mau bertanya lagi, silahkan bisa bertanya di kolom komentar di bawah ya, ini teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman lain untuk bertanya ya, Mas ya. Saya mau tanya nih, kalau Siap. sekarang ini Mas Mamat kan konten kreator ya. Ya. Selain jadi konten kreator, di pekerjaannya sekarang di bidang apa? Apakah keuangan juga, Mas? Ya, saya masih kerja di bank. Saya suka pakai hashtag pengabdi gajian gitu kan. Jadi saya masih tiap bulan menantikan gaji masuk ke rekening saya gitu. Kalau bidang kerjanya apa? Saya di perbankan di corporate banking. Corporate banking itu saya jadi kayak marketing buat kredit buat perusahaan-perusahaan gitu. Jadi saya pernah yang pernah saya pegang itu sektor industri telekomunikasi, sawit, terus kemudian tambang. Saya cukup familiar dengan skema usaha beberapa sektor usaha itu gitu. Begitu Mbak Eva. Oke, jadi Ini saya memang sorry ya, saya uh, nggak bisa scroll ke atas untuk baca komennya, jadi nggak bisa bantuin ngecekin pertanyaan teman-teman yang masuk. iya ya baik Mas, aman aman. Oke, berarti memang di ini ya finance ya dari awal ya Mas ya, jadi udah benar-benar tahu lah uh, dalam-dalamnya gitu. Nah, Sedikit, Mas, sedikit Mbak. okay. Baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sih dari kami ya, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau bertanya lagi, monggo silahkan langsung bertanya di kolom komen di bawah ya, teman-teman ya. Nah, ini kan tadi temanya kita itu adalah tips cerdas ngatur duit untuk milenial dan Gen Z gitu ya, Mas ya. Yang saat ini juga tadi udah dimention kalau milenial sama Gen Z saat ini tuh udah paparan sosial medianya udah luar biasa gitu. Jadi kalau misal temennya punya ini, pengen beli ini, pengen beli. Nah, kalau dari Mas Mamat ya, itu kan dulu kan karena udah ada dari awal ya, dari pas pertama dapat gaji langsung, oh udah tahu nih, aku harus kayak gini kayak gini. Nah, untuk teman-teman di sini yang udah apa ya istilahnya udah kecemplung lah, udah nggak bisa ngatur duit dan pengen mulai ngatur duit itu mulainya dari mana Mas? Dan motivasinya tuh kira-kira apa biar teman-teman di sini juga bisa mulai Ya, berbenah masuk saya gitu. ya. Untuk teman-teman yang memang sekarang kondisi keuangannya masih belum terlalu bagus, terus bingung mulainya gimana, sebenarnya cara mulainya itu sederhana banget kok. Tadi Mbak Eva sudah bilang, mulai dengan mencatat pengeluaran. Tujuannya apa? Tujuan paling dekatnya adalah biar pengeluarannya teman-teman itu lebih kecil daripada penghasilannya. Dan tanpa perlu pakai utang pay letter, kartu kredit, atau apapun untuk nambahin pengeluaran yang kurang. Penghasilan yang kurang untuk membayar pengeluaran gitu. Jadi benar-benar catetin dulu sampai targetnya itu positif cash flow. Jadi benar-benar penghasilannya lebih gede daripada pengeluarannya. Jadi tujuan pertamanya itu, langkah mulai paling awalnya itu. Terus kemudian yang harus dilakukan itu. Terus kemudian ketika sudah tercapai, oke, bulan pertama nih ternyata pengeluaran udah lebih kecil daripada penghasilan tanpa harus ngutang. Nah, kalau misalkan itu sudah dicapai 1 bulan, lakukan konsisten dan semakin perbesar apa namanya antara penghasilan sama
kalau bisa sehemat mungkin, atau tambahin si penghasilannya, tambahin income-nya. Lakukan konsisten 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Kalau sudah 2 tahun, nah yang sisa dari penghasilan itu mulai investasikan. Mulai investasikan dengan apa? Beli reksadana, ya apa, deposito, terus kemudian mau beli emas ya monggo, sambil belajar investasi itu apa. Terus gimana cara memotivasi diri gitu kan? Kan kayaknya berat banget, susah gitu ya. Pikirin gini aja, kalau misalkan teman-teman nggak mulai, kondisi keuangan kan udah tahu berantakan gitu kan. Nah, dengan mulai, itu ada kemungkinan nanti nggak berantakan lagi. Kalau misalkan kita nggak mulai, udah pasti berantakan. Makanya mulai aja, biar nanti bisa pelan-pelan tidak berantakan dan pelan-pelan bisa lebih bagus kondisi keuangannya. Itu aja sih untuk motivasi diri sendiri. Kalau itu nggak bisa cukup memotivasi diri sendiri, saya nggak tahu lagi harus gimana gitu cara memotivasi dirinya. Gitu Mbak Eva kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi mulai dulu ya. Kalau nggak mulai-mulai, kapan mau benernya gitu ya, Mas ya? Betul, Eh, betul. ya, yuk Mas. Ini ada pertanyaan lagi nih ternyata Mas dari teman-teman. Masih dari Siap. Mas Yamisyak ya. Mau tanya Mas, di zaman sekarang Hmm. enaknya kalau beli rumah ngontrak dulu, kumpulin cash atau ambil KPR ya Mas, melihat harga rumah yang Hmm. naik terus. Kalau misalkan Mas Zam ini memang niatnya sudah mau beli rumah, menurut saya kalau sudah ada duit buat DP, langsung DP. Dibanding harus ngumpulin dengan ngontrak, harus ngumpulin cash untuk nanti biar bisa beli cash. Benar, beli cash itu jauh lebih murah gitu kan, dibanding beli KPR. Tapi dengan apa menunda mengumpulkan cash itu ada resiko. Pertama resikonya duitnya bisa kepakai untuk apapun, untuk tujuan apapun. Karena kita nggak pernah tahu nih apa namanya sekuat apa motivasi kita. Kalau mazamnya yakin aku bisa ngumpulin cepat terus kemudian nggak akan kepakai duitnya dibanding aku beli KPR ya udah kumpulin silahkan. Tapi kalau enggak KPR itu adalah salah satu solusi yang cukup oke menurut saya. Kenapa? Karena si apa rumah yang kita beli itu bukan kredit konsumtif dan itu bukan kredit yang tidak bertanggung jawab, nilai asetnya ya akan naik dia. Terus kemudian kita bisa punya ketenangan hati karena punya rumah. Jadi kita sudah bisa tinggal di situ. Nah, sementara kalau misalkan yang tadi ngumpulin cash, terus kemudian kita ngontrak dulu, duit kontraknya kan sayang sebenarnya. Buat saya ya, duit kontraknya itu sayang. Karena kita ya spend buat tanpa apapun. Tapi kalau misalkan ada yang memilih, gue nggak mau beli rumah, bener-bener memang nggak punya tujuan beli rumah sama sekali, gue mending ngontrak atau kos atau apapun di tempat yang dekat sama tempat kerja gitu kan. Nah, waktu yang dihemat, karena waktu kan juga uang kan, waktu yang dihemat bisa dipakai buat yang lain-lain, bisa create konten lah, bisa kerja yang lain, bisa bisa ngambil 2 3 kerjaan tanpa harus commute panjang gitu kan. Jadi memang nggak pernah ada niat beli rumah karena biar bisa dekat tempat kerja, ya silakan. Karena itu juga salah satu opsi yang cukup visible gitu. Nah, nanti sisa duit yang dipakai buat commute, yang dipakai buat nyicil KPR, di apa dikurangi sama sewa rumahnya gitu kan, itu bisa diinvestasikan. Nah, aset yang berkembang lebih kenceng ya bisa juga menggantikan nilai aset yang kita beli lewat rumah itu. Kenapa kok KPR, kan KPR mahal gitu? Ya memang mahal, tapi kita bayarnya itu nggak langsung saat itu juga, kita bayarnya dalam jangka waktu yang panjang 15 tahun gitu kan, bisa sampai 20 tahun. Nah, sepanjang itu sebenarnya ada time value of money yang bisa kita manfaatkan. Dan dengan berjalannya waktu, cicilan kita itu semakin lama akan semakin terasa ringan karena income kita seharusnya nambah gitu. Gitu Mas Zam pertimbangannya. Semoga Oke, menjawab ya. baik. Cukup jelas ya mungkin ya ini dari Mas Mamat. Terima kasih banyak, Mas. Jadi nanti mungkin bisa kembali di riset lagi kira-kira mau yang apa nih, KPR atau nanti cash gitu. Tergantung dari keinginannya ya, Mas ya. Apakah Betul. mau karena mau deket sama pekerjaan atau seperti apa gitu. Oke, teman-teman di sini apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kita tunggu. Coba saya scroll dulu ya, Mas ya. Siap, siap.
Ini kalau saya live itu suka Mas Instagramnya Mamat, tiba-tiba nge-freeze, terus nggak ada update sama sekali di saya. oh gitu. Silakan Mbak Eva. Mas Mamat, kalau dari Senin sampai Jumat kan berarti eh, di office ya, kerja ya. Terus habis itu masih Ya, ada keluarga, masih juga bikin konten. Nah, ini waktu bikin kontennya tuh kapan nih, Mas? kalau saya bikin kontennya tuh, Upload. of course setelah jam kerja gitu kan, di rumah, nanti kan apalagi nih lagi masih WFH gitu ya, kalau WFH kan masih lebih fleksibel. Nah ini, jadi yang pasti jam 8 sampai jam 5 itu saya kerja kantor, fokus gitu kan, ngerjain kerjaan kantor, habis itu baru bikin kontennya. Kayak misalkan saya bikin Reels, akhir-akhir ini kan saya uploadnya cuma Reels ya, saya nggak pernah upload si feed Instagram lagi gitu kan. Kalau bikin reels itu malah lebih gampang gitu. Jadi saya bikinnya itu kayak di hari Sabtu atau hari Minggu, saya langsung kayak record reels yang trending-trending itu udah langsung batch banyak gitu kan. Terus nanti setiap hari saya edit-edit gampang sebentar 5 menit 10 menit habis itu langsung upload gitu. Jadi nggak ngambil banyak waktu sih. Tapi kalau misalkan yang berupa image atau karusel, ya saya bikinnya itu di schedule. Terbitnya tanggal berapa, jam berapa itu udah di schedule semua banyak. Jadi nanti terbit langsung schedule apa sesuai schedule-nya yang langsung terbit sendiri-sendiri gitu. Jadi gitu sih cara ngatur waktunya. Lebih ini ya, Mas, lebih makan banyak waktu ya kalau fit. Oke. Luar biasa, soalnya produktif banget. Yang konten ya kerja gitu ya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada dari Siap, siap. Kak Adi Suto. Izin bertanya, kalau reksadana mending pasar uang atau pasar saham ya, Mas? Terima kasih. Oh, tergantung tujuannya Mas Adi. Kalau saya pakai semuanya. Kalau reksadana saham, kalau reksadana saham ini saya pakai yang reksadana indeks atau ETF. Jadi sudah nyontek satu indeks gitu kan, semua saham yang ada di indeks itu ada di reksadana itu. Nah itu reksadana indeks sama reksadana apa sama ETF itu saya pakai buat tujuan-tujuan jangka panjang dana pensiun segala macam saya pakainya si reksadana saham itu. Nah kalau untuk kayak dana darurat, terus dana sekolah anak yang udah jatuh tempo, udah mau nyampe setahun lagi gitu kan, atau misalkan dana apa yang mau saya pakai buat bayar pajak yang lumayan gede atau apa gitu, daripada saya taruh di tabungan, saya taruhnya di reksadana pasar uang. Jadi semua instrumen saya pakai sesuai dengan tujuannya masing-masing gitu. Jadi bukan yang pokoknya aku beli ini enggak. Jadi saya sesuaikan, oh tujuan jangka panjang, dana pensiun kah, dana haji kah, atau apa gitu, saya beliin saham. Kalau misalkan kayak yang deket-deket gitu kan, saya beliinnya, kalau nggak reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau ya obligasi pemerintah gitu. Gitu Mas Adi. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Mas Mamat. Ternyata ini ada satu pertanyaan lagi nih, Mas. Ada titipan pertanyaan, bagaimana kalau menabung emas 1 atau 2 gram biar mudah menjualnya, apa skema ini kurang bagus ya saat butuh uang? Iya, kalau untuk emas gitu kan, kalau memang beli emas fisik, belinya itu better yang kecil-kecil satuannya. Paling gede 5 gram lah. Saya beli 10 gram itu masih agak beresiko. Kenapa? Karena nanti pas butuh, ngejualnya itu rada susah. Iya kalau ada yang mau beli langsung 10 gram gitu kan. Tapi kalau misalkan memang ada toko langganan yang mau langsung beli 10 gram, ya nggak apa-apa. Jadi kalau emas fisik ya belinya yang kalau bisa sih kecil-kecil aja. Jadi kalau misalkan butuhnya nggak semuanya, bisa dijual sebagian-sebagian gitu. Nah, kalau beli 10 gram, butuh jual cuma 5 gram gitu kan, susah nanti kan. Dijual terus beli lagi, sayang rugi nanti. Kan emas itu langsung otomatis auto rugi kan. Auto rugi investasi emas itu. Kenapa? Karena harga jual kembalinya lebih rendah dari harga beli. Nah, sekarang saya lebih suka beli emas yang digital. Kalau kalau teman-teman nggak sesuai sama keyakinannya karena beli emas digital itu ada unsur ribanya, ya jangan. Silakan beli emas yang fisik yang kecil-kecil. Tapi kalau saya nggak masalah gitu kan, saya belinya emas yang digital. Kenapa? Harga jual kembalinya itu jatuhnya nggak banyak-banyak banget, paling cuma 2 sampai 10%, nggak sampai 10% sih, sekitar 5%-an gitu. Jadi ya saya mending beli yang emas digital dan kalau mau jual pun lebih fleksibel. Mau jual 0,1 gram, 0,2 gram, 1 gram, 5 gram, 7 gram, 3,5, berapapun bisa langsung sesuai sama yang saya butuhkan
gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Mamat untuk sarannya. Tadi semoga menjawab ya. Untuk emasnya belinya yang kecil-kecil aja gitu. Jadi ketika nanti butuh untuk dijual itu lebih mudah untuk menjualnya. Seperti itu. Nah, nggak kerasa banget nih Mas, ternyata udah hampir 1 jam Iya. ya kita live dan bahas tentang ngatur uang ini. Kayaknya nggak akan selesai ya kalau misalnya masalah uang nih, mesti ada aja gitu yang didiskusikan seperti itu. Nah, jadi untuk live kali ini mungkin kita cukupkan dulu ya Mas Mamat ya. Semoga nanti kita Siap. bisa diskusi lagi dan bisa diskusi secara langsung, mungkin ya bisa bertemu gitu. Kalau Amin, misalnya amin, ada, amin. ya amin. Terima kasih banyak Mas Mamat untuk waktunya dan Thank you. sukses selalu, sehat selalu.